101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat siang Star Lovers, saya Widya Pradipta menemani Anda dalam bincang parlemen di siang hari ini ya. Tidak seperti biasanya, ini spesial kita mulai di jam segini ya Star Lovers ya. Karena kita akan bahas sesuatu yang penting seperti yang sudah di-share di berbagai platform media sosial kita, bahwa siang hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih bisa mewujudkan pertanian yang berkelanjutan di daerah istimewa Yogyakarta. Yes, dan kita akan tahu seperti apa nanti juga potensi pertanian di DIY, kemudian apa yang dilakukan untuk mempertahankan produksi pertanian dan juga produk pangan di DIY. Kita akan bahas bersama dua narasumber kita di siang hari ini. Yang pertama, saya sapa terlebih dahulu untuk Bapak RB Dwi Wahyu ya. Pak Dwi, selamat siang Pak Dwi. Selamat siang Mbak. Rock and roll banget ya Pak Dwi ini ya. Pak Dwi ini adalah anggota Komisi B DPRD DIY Star Lovers. Kemudian juga sudah bergabung bersama kami Bapak R. Heri Sulistyo, ini PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat siang Pak Heri. Selamat siang Mbak Widya. Kabar baik ya Pak Heri ya? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah baik. Secerah siang hari ini ya Pak, cerah banget ya. Baik Star Lovers, silahkan bergabung bersama kami di line WA kita di 081 8621013 atau juga boleh menuliskan di Instagram kita @starjogjafm. Karena kita tahu bahwa selain sebagai penyedia pangan gitu ya, sektor pertanian ini juga berperan dalam penyediaan pakan untuk ternak dan juga bioenergi ya Pak Heri ya. Nah, peran ini tentu aja sangat penting untuk mendukung perekonomian nasional, terutama dalam mewujudkan ketahanan pangan. Kemudian juga ada peningkatan daya saing, ada penyerapan tenaga kerja dan juga penanggulangan kemiskinan. Dan pertanian juga termasuk salah satu sektor andalan di DIY. Bahkan di masa pandemi pun sektor ini juga mampu bertahan begitu ya. Betul, bisa dibilang seperti itu. Nah, kita juga pengen tahu terlebih dahulu, kita ke Pak Heri dulu ya. Potensi pertanian di daerah istimewa Yogyakarta ini saat ini seperti apa nih Pak? Makasih Mbak. Jadi kalau kita melihat karakteristik lahan di DIY, kan ada dataran tinggi, ada dataran sedang, ada dataran rendah begitu nggih. Nah, kemudian kalau kita melihat pertanian secara umum, itu kan tidak hanya pertanian padi atau tanaman pangan saja, tapi kan juga tanaman pangan, ada hortikultura atau sayuran buah-buahan begitu. Kemudian juga ada peternakannya, ada perkebunan. Nah, itu lingkup pertanian secara luas begitu ya. Kemudian dengan karakteristik lahan tadi, ada dataran tinggi, ada dataran sedang, ada dataran rendah, itu kan punya potensi pengembangan yang memang berkomoditas sesuai dengan karakteristik wilayahnya begitu. Sebagai contoh, di dataran tinggi kayak di Pegunungan Menoreh atau di daerah lereng Merapi atau di daerah Gunung Kidul yang di perbukitan, itu kan cocok dikembangkan untuk tanaman-tanaman misalnya perkebunan kayak kopi, kakao atau coklat begitu nggih. Nah, itu kemudian juga kalau peternakan itu ada sapi perah atau mungkin kambing perah, itu kan di daerah-daerah perbukitan yang daerahnya berhawa dingin begitu Mbak. Nah, begitu. Kemudian tentu ini di masing-masing wilayah juga punya potensi. Pada dataran sedang itu kan ada ya pertanian tanaman pangan, ada padi, kemudian ada jagung, kemudian juga ada mungkin kedelai begitu. Nah, di dataran rendah itu kayak di pinggir pantai itu ada hortikultura kayak tanaman cabai, kemudian juga ada tanaman bawang merah, kemudian juga sebagian hijauan pakan ternak untuk pakan ternak yang ada, kemudian juga bidang peternakan. Jadi domba itu juga dibudidayakan di daerah dataran rendah begitu. Artinya di masing-masing wilayah punya karakteristik tertentu. Kemudian kecocokan komoditas juga tergantung karakteristiknya begitu Mbak. Betul. Nah, sehingga agenda kita bagaimana kita bisa memetakan karakteristik potensi wilayah, kemudian komoditas yang cocok apa begitulah, baru kita bisa mengembangkan sesuai dengan potensinya. Kalau potensinya itu nanti bisa berkembang secara optimal begitu Mbak harapannya Mbak. Itu Mbak Widya. Oke, berarti sesuai dengan karakteristik daerahnya gitu ya. Apa saja potensi pertanian yang ada di situ. Kemudian kalau bisa dibilang ini ya Pak, fokusnya itu di daerah mana ya? Wilayah pertanian di daerah istimewa Yogyakarta nih. Kalau hampir semua wilayah ada begitu ya. Itu tadi kalau saya matur di lereng Merapi itu kan ada peternakan sapi perah, ada kambing perah. Kenapa di sana? Karena daerahnya dingin. Nah, sapi perah, kambing perah itu cocok di daerah dingin begitu. Kemudian
hijauan pakan ternak di sana banyak, ada tanaman cisarua, ada berbagai jenis-jenis hijauan pakan ternak yang tersedia di sana, sehingga pas kalau mau dikembangkan untuk pakan ternak yang digunakan sebagai nutrisi bagi ternak yang ada. Kemudian ada juga tadi mungkin kami belum atur yang stroberi, itu juga dikembangkan di daerah-daerah yang di atas begitu. Nah seperti itu Mbak. Kemudian yang berikutnya, kalau di tengah tadi kan ada berbagai macam. Secara prinsip sebetulnya bagaimana lahan yang ada bisa dioptimalkan dengan sumber daya air yang disiapkan sama nutrisi. Nutrisi itu adalah unsur hara. Unsur hara di tanah seperti apa, kemudian perlu tambahan apa. Nah, di kita pemerintah mengupayakan bagaimana di masing-masing lahan itu bisa dioptimalkan. Makanya kami ada bantuan dari pemerintah untuk subsidi pupuk yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Contohnya seperti itu. Jadi arahnya ke sana Mbak. Kalau dari Komisi B DPRD sendiri nih Pak Dwi yang mewakili ya, kalau melihat dari masa ke masa nih Pak Dwi, seperti apa Komisi B DPRD DIY melihat kondisi pertanian dari tahun ke tahun, dari masa ke masa nih Pak? Yang pertama adalah kita sangat prihatin bahwa alih lahan itu semakin hari ini semakin bahaya, dalam kondisi bahaya. Data mengatakan 250 hektar per tahun itu lahan pertanian kita sudah hilang. Sudah hilang, maka yang harus dilakukan kalau kita bicara tentang konsep berkelanjutan, apa yang harus dilanjutkan dari konsep itu? Maka harus ada pemetaan dari awal tentang yang pertama adalah ketersediaan lahan. Jadi kalau kita mau bicara tentang pertanian yang berkelanjutan, kita bertani bagaimana supaya berkelanjutan, maka harus ada pemetaan yang rigid tentang ketersediaan lahan. Ini dari sisi geografisnya ya. Nah, ketika pemetaan lahan ini sudah terpetakan, maka kita akan menentukan prioritas komoditi. Tadi beliau sudah mengatakan bahwa di lahan sana ditanami ini, lahan sana ditanami ini, itu sebetulnya adalah prioritas komoditas setelah ada pemetaan ketersediaan lahan, supaya ada lahan yang bisa di situ dimanfaatkan yang pas dengan iklim yang ada. Nah, prioritas komoditas itu tidak bisa lepas dari Dinas Pertanian untuk menciptakan sebuah bibit unggul. Bibit unggul ini penting supaya apa? Berkelanjutan tadi. Jadi konsep berkelanjutan menurut saya adalah konsep yang sangat komprehensif. Ketika bicara dengan pertanian, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan, dari ketersediaan lahannya, dari komoditinya, dari bibit unggulnya, sampai kepada bagaimana teknologi tepat gunanya yang digunakan untuk bertani gitu. Kita ini kan 20 tahun, 25 tahun ketinggalan dengan negara-negara lain dengan cara bertani. Kita masih mencangkul. Begitu. Kalau di negara-negara lain kan kita sudah menggunakan teknologi yang lebih canggih, walaupun kita juga sudah menggunakan itu semua. Maka semua itu nanti akan tercapai tentang optimalisasi produksi. Ketika kita tidak terpetakan pemetaan lahan sampai kepada prioritas komoditi tadi, maka optimalisasi produksi dari hasil pertanian itu hanya ngimpi kalau kita tanpa data itu. Maka yang menjadi permasalahan kita adalah sekarang itu bagaimana menghadapi tantangan lahan pertanian yang semakin lama semakin habis. Karena yang namanya ketahanan pangan ini sesuatu yang wajib, nggak mungkin kita tidak akan makan. Maka ke depan bagaimana lahan pertanian yang sekarang sudah mulai sempit pasti harus diikuti oleh konsep bagaimana memanfaatkan lahan pertanian yang sempit tetapi bisa menghasilkan yang optimal. Tapi sekali lagi pemetaan dari sisi geografis tadi itu harus dilakukan terlebih dahulu. Itu Mbak.
Ya, ini tadi ya sesuai dengan artikel yang saya juga sempat baca bahwa ini jadi tantangan karena ketersediaan lahan yang semakin menipis ya Pak Heri ya. Mungkin juga dari Pak Heri sudah melihat tantangan ini, bagaimana akhirnya dari pemerintah daerah khususnya gitu ya menanggapi lahan yang alih fungsi ini Pak. Kenapa akhirnya kita semakin sempit nih, terus bagaimana gitu ya, sementara kita membutuhkan ketersediaan pangan yang semakin hari semakin banyak gitu Pak. Makasih Mbak. Jadi memang betul yang disampaikan oleh Pak Dwi terkait dengan alih fungsi lahan. Jadi kalau kita melihat data di tahun 2019 itu lahan baku sawah kita itu ada 76.000 hektar begitu. Kemudian di 2023 ini data dari ATR BPN begitu ya. Di 2023 itu menjadi 67.000 hektar. Artinya selama 4 tahun itu turun sekitar 9.000 hektar begitu Mbak. Nah tentu yang seperti ini tadi yang betul sampaikan oleh Pak Dwi bahwa kita menghadapi tantangan ini begitu. Nah, sehingga memang bagaimana upaya kita bisa mengoptimalkan lahan yang ada, kemudian juga memperkecil laju penurunan fungsi lahan tadi begitu. Nah itulah yang harus kita lakukan bersama. Nah kalau kita melihat kondisi yang ada di masyarakat, karena masyarakat kan punya beberapa pilihan. Jadi apakah tetap digunakan untuk lahan pertanian atau mungkin kalau Pak Dwi sering cerita itu untuk kos-kosan atau yang lainnya. Nah sekarang bahkan ada yang untuk lahan jalan tol dan lain sebagainya. Itu kan artinya beberapa hal yang memang kondisi kita seperti itu. Ini bagaimana agenda yang ada, yang lahan-lahan yang masih ada itu bisa dipertahankan begitu. Nah kami memang bersama masyarakat untuk bagaimana berupaya membantu masyarakat kita fasilitasi mereka dengan berbagai semacam sentuhan, sebagai misal untuk budidaya tanaman padi begitu, kami ada semacam dukungan atau perhatian dari kita, ada bantuan benih padi begitu sebagai misal. Kemudian juga untuk tadi kami atur di awal ada bantuan subsidi pupuk begitu, yaitu kami berikan kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Jadi ada 9 komoditas yang bisa mengakses subsidi pupuk. Salah satunya pertanian tanaman pangan, padi, kemudian jagung, kemudian kedelai begitu. Kemudian kalau di hortikultura ada cabai, ada bawang merah, ada bawang putih. Kemudian kalau di tebu, di perkebunan itu ada coklat, kemudian tebu, dan satunya lupa saya, kelapa apa itu. Itu artinya itulah dukungan yang memang untuk pertanian milik masyarakat kita begitu Mbak. Nah itu kemudian juga bagaimana kita melakukan pendampingan kepada mereka, kita memahami apa yang dibutuhkan oleh mereka, tantangan permasalahan yang mereka hadapi apa, itulah kami masuk, sehingga jangan sampai mereka melakukan usaha budidaya itu mereka kapok. Kenapa bisa kapok? Karena mungkin tidak menguntungkan. Ternyata ada pembanding lain yang mungkin lebih menguntungkan dan lain sebagainya. Nah, kita berupaya untuk mendampingi itu. Kata kuncinya produktivitas dijaga biar optimal, kemudian harga jualnya baik begitu Mbak. Produktivitas optimal berarti lahannya bisa menghasilkan produksi yang optimal juga. Tadi sampaikan oleh Pak Dwi, perlu disiapkan bibit atau benih unggul begitu. Nah kemudian juga sistem produksinya harus dioptimalkan. Perlu nutrisi, perlu sumber daya air, perlu yang lainnya. Ketika ada penyakit, nah itu kan perlu diantisipasi, dicegah, diobati dan lain sebagainya kan begitu. Kemudian itu dari proses produksinya menghasilkan produk atau hasil pertanian. Kemudian harus dikawal juga, hasil pertanian itu memberikan jaminan harga jualnya layak. Nanti kita kan punya harga pokok produksi. Betul. Nah dari harga pokok produksi ini kalau bisa masyarakat itu harus ada margin keuntungannya. Jadi ada harga minimal yang harus mereka dapatkan, kan itu harus kita pahami. Kalau di atas itu berarti kan masyarakat kita senang, ada keuntungan bagi mereka. Tapi kalau mendekati BEP, nah kita harus mencari langkah yang lain itu Mbak. Bagaimana produk ini biar terserap sehingga harga jualnya nanti tidak semakin turun. Misalnya ada olahan bahan pangan berikutnya, kalau bahan bakunya
tadi produk segar pertanian. Nah, kemudian harga kadang-kadang pada saat panen raya gitu kan harga cenderung turun. Nah, ini harus ada eksekusi berikutnya dengan apa? Dengan pengolahan produk pertanian. Sebagai misal ini hampir panen raya bawang merah begitu gitu. Nah, ini kan harga bawang merah itu cenderung turun karena di mana-mana kan panen. Nah, kita menggalakkan KWT kita yang sudah kita bekali, kita latih untuk mereka membeli bawang merah yang ada, kemudian diolah menjadi produk yang lainnya, dirajang, digoreng, sederhana saja seperti itu. Artinya sebagai misal, itu kan nanti daya serapnya akan bagus, nah harga tidak cenderung semakin jatuh begitu. Nah, itu yang kita lakukan. Kemudian bisa di-packing, disimpan, bisa dijual, didistribusikan dalam area yang lebih luas, kemudian bisa disimpan dalam jangka panjang. Sebagai misal cabai ini kan produksinya bagus, masyarakat sudah bisa mengoptimalkan. Ini harus dikawal dengan apa? Dijual di pasar lelang. Dengan lelang ini kita model online itu kan bisa se-Indonesia yang ikut lelang. Nah, mereka bisa menawar ketika harga tertinggi yang memang mendapatkan akses untuk bisa mendapatkan produk tersebut begitu. Nah, ketika harga mendekati BEP itu kan kami juga tadi kerjasama dengan kelompok wanita tani, kelompok pengolah, dibuat sambal cabai atau sambal bon-bon dan lain sebagainya. Kemudian juga dikolaborasikan dengan komoditas yang lain. Oh, ini untuk sambal cabai tuna, cabai cumi dan lain sebagainya kan bisa, Mbak. Artinya itu upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk memberikan kepastian hasil bagi masyarakat kita begitu. Arahnya ke sana, Mbak. Siap. Jadi ada pengolahan ya, pengolahan produksi pertanian ya, Pak ya, yang digalakkan gitu ya supaya tetap mendapatkan pendapatan gitu ya, yang lumayan gitu. Sebagai misal itu tadi, kalau misalnya cabai harga BEP-nya itu di harga 12. Nah, kalau dia harga jual di 20 atau turun ke bawah, ini masyarakat pengolah itu harus kita siapkan. Kalau enggak nanti semakin jatuh, nanti repot kan gitu, Mbak. Nah, kalau pas bagus sekilo itu sampai 80.000 ya, Pak, bisa sampai 90 bahkan 100.000, ya udah dilepaskan aja biar masyarakat menikmati dari harga jual dari produk cabai segar gitu misalnya. Seperti itu, Mbak. Nanti kita juga akan tahu seperti apa tanggapannya dari Pak Dwi gitu ya. Tapi mohon maaf, kita harus jeda dulu ya Pak Dwi dan juga Pak Heri. Kita akan berlanjut lagi setelah yang satu ini. Star Lovers, kembali lagi dalam Bincang Parlemen ya. Dan kita masih akan membahas tentang mewujudkan pertanian berkelanjutan di daerah istimewa Yogyakarta. Masih bersama saya ada Pak Dwi, anggota Komisi B DPRD DIY, dan juga Pak Heri, PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Menarik tadi sudah disampaikan oleh Pak Heri gitu ya, beberapa langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk bisa memaksimalkan pertanian gitu ya, termasuk juga ada subsidi pupuk, kemudian juga tadi tentang pengolahan produk pertanian juga ya Pak ya, yang sudah digencarkan di KWT begitu ya. Pak Dwi sendiri melihat berapa hal yang sudah disampaikan oleh Pak Heri tadi, seperti apa nih Pak tanggapannya? Ya, kalau bicara tentang tadi yang sudah ngendikan Pak Heri tadi, bicara tentang hulu-hilirnya, menurut saya kok belum masif kita ini ya. Masalahnya begini, kadang-kadang antara hasil pertanian yang ada, yang itu ditangkap oleh UMKM lah, saya mengatakan tidak KWT tetapi UMKM dalam konsep disertifikasi olahan pangan, olahan pangan pasca panen gitu konsepnya kan begitu. Tetapi ada sebuah data yang mengatakan kadang-kadang hasil dari pertanian itu kalau dengan konsep disertifikasi ternyata ketika di pasar kita juga tersiok-siok terkait dengan bahan baku, ketersediaan bahan baku dari hasil pertanian itu sendiri, Mbak. Jadi misalnya begini, tadi pagi saya masih habis diskusi tentang tanaman coklat, itu Pak, coklat, kakao itu sebetulnya potensinya luar biasa. Di Jogja potensinya luar biasa, tetapi ternyata ketika banyak UMKM yang
yang mencoba bagaimana olahan kakao itu kita terjemahkan, kita eksplor dengan berbagai macam turunan produksi. Pasar itu menjanjikan, tetapi kita punya kendala, ternyata kakao kita masih kekurangan. Dan hari ini, Pak Heri, bahwa yang memproduksi bahan baku dari kakao merasa merasa kewalahan untuk meladeni pasar, karena kakao kita ini masih kecil produksinya. Artinya jadi antara produksi sama hasil produksi itu yang di pasar ini kita masih kekurangan. Maka tadi saya tuh pertama kali saya bilang bahwa sebetulnya kita harus ada kajian tata ruang yang memberikan ruang di mana tadi komoditas yang harus kita tanam itu di mana, itu harus ada kejelasan. Apakah kita tidak punya lahan? Kita masih punya. Kita masih banyak hutan, punya lahan pertanian yang lain. Cuman Mbak Widya, kita memang masih kadang-kadang ada overlap antara dinas kehutanan dan pertanian. Kadang-kadang itu. Maka sebetulnya bicara tentang pertanian yang berkelanjutan ini tidak hanya bicara tentang petani saja, tetapi bagaimana dinas pertanian juga harus konsolidasi dengan dinas kehutanan karena dia punya hutan. Dengan tata ruang yang memberikan rekomendasi bahwa ada ruang yang harus dipakai untuk pertanian. Ini penting, jangan sampai kepada dinas kehutanan itu hanya pokoknya menanam kayu-kayu keras misalnya. Kan tidak itu saja, tetapi maka tadi kita harus pilih komoditas yang harus ditanam di mana. Itu harus ada data dulu. Harus ada data. Setelah itu bagaimana kalau ada konsep olahan pasca panen tadi, sertifikasi tadi, itu ada ketersediaan bahan baku yang betul, karena ketika pasar sudah ada, tetapi kalau kita tidak pernah bisa memaintain pasar, maka pasar itu akan hilang. Maka hari ini harus ada konsolidasi antara pemetaan lahan pertanian dan konsolidasi dengan OPD yang terkait, yang dia sebagai pengelola maupun pengguna aset. Penggunaan aset. Yang kedua adalah begini, bicara pertanian ini kan sangat komprehensif menurut saya. Tadi Pak Heri mengatakan ada subsidi pupuk. Apakah kita itu pupuk mesti menggunakan kimia? Kan enggak juga. Kita ini kan belum menggunakan sistem, misalnya di Pak Heri itu kan juga mengelola peternakan, bagi peternakan menjadi pupuk dan sebagainya. Saya pernah begini Mbak Widya, di Bukit Menoreh itu ada peternak kambing etawa. 1 bulan dia bisa menghasilkan 4 ton. 4 ton pupuk. Ketika dia jual, dia hanya laku 1 ton. Why? Ada apa? Padahal kita itu selalu teriak-teriak kita ini kekurangan pupuk. Kan lucu. Maka ini harus ada konsolidasi yang sangat komprehensif antara bagaimana membangun sistem pertanian supaya berkelanjutan. Itu termasuk di situ ada bagaimana pupuk sampai kepada hasil. Mengapa sih kita ini selalu impor kedelai? Padahal kedelai di Gunung Kidul itu kualitasnya lebih baik loh daripada kedelai yang kita impor. Kita impor itu lebih baik. Lah mengapa? Karena kadang-kadang saya bertanya, kenapa tidak memilih kedelai lokal? Oh, kalau kedelai lokal itu Pak, masih banyak batunya. Jadi kita ini masih harus memakan waktu untuk membersihkan. Berarti kan dinas pertanian bisa koordinasi dengan dinas perdagangan, karena dinas perdagangan punya ATG Mbak, alat teknologi tepat guna. Artinya teknologi ini salah satu kunci juga bagaimana produksi pertanian, hasil dari pertanian ini kita olah di dalam teknologi pertanian, alat produksi yang modern begitu, supaya berani bersaing di pasar. Persoalannya berkelanjutan ini tidak hanya sekedar menanam, tetapi bagaimana pasca panen itu bisa menghasilkan perekonomian. Nah, hari ini kalau saya melihat belum terjadinya konsolidasi
masif untuk membangun sebuah sistem yang saling melengkapi, Mbak. Yang saling melengkapi. Menurut saya itu. Okay. Nah, setelah itu, Mbak, ketika bicara masuk di pasar pun kadang-kadang kita juga terkendala. Olahan pasca panen. Olahan pasca panen itu kadang-kadang petani itu pokoknya terus mendapat duit. Padahal kalau kita agak capek sedikit gitu, kita bisa menghasilkan hasil panen itu bisa bernilai tinggi. Misalnya porang, misalnya di Jogja ini ada porang juga yang dijual di Tiongkok. Dia 1 kilo hanya 12.000, Mbak. Hanya 12.000 kalau hanya dijual begitu. Tetapi kan kadang-kadang mungkin itu sampai di Jepang juga. Terus di Jepang kembali ke kita dari teriyaki. Katanya itu beras dari sana kan begitu, padahal itu porang gitu. Okay. Nah, ini yang harus kita maksimalkan itu. Kita harus maksimalkan olahan pasca panen supaya apa? Supaya apa, Mbak? Ketika olahan pasca panen itu menjanjikan dan pasar itu ada, maka kita sudah tidak susah payah lagi untuk mencari generasi petani. Mengapa generasi petani milenial dalam hal ini kenapa tidak tertarik? Karena tidak ada kepastian pasar. Kalau kita ada kepastian pasar, pasti petani milenial itu pasti ada sendiri kan. Okay. Ya, karena milenial itu menurut saya, Mbak Widya, milenial itu orang yang logikanya jalan. Logis ya, Pak. Logis. Ya. Jadi ketika dia punya lahan gitu, kalau ini saya tanami padi, hasil setahun berapa, menghasilkan berapa, dibanding kalau saya buat kos akan mendapatkan berapa, logis dia. Dia berpikir logis. Okay. Tetapi dia lupa bahwa kita ini harus bertahan di dalam pangan. Begitu kan? Ya. Itu yang menjadi persoalan, Mbak Widya. Menurut saya itu. Baik, Pak Dwi tadi sudah menyampaikan banyak ternyata ya permasalahan-permasalahan di lapangan begitu ya, Pak Heri ya. Mungkin saja kita juga pengen tahu seperti apa sebenarnya tantangannya, Pak. Kenapa akhirnya memang seperti tadi yang disampaikan bahwa potensinya ada, tetapi kebutuhan bakunya ini belum tercukupi nih, Pak. Ini kan sangat disayangkan ya. Mungkin ada beberapa tantangan yang kita nggak tahu juga. Monggo Pak Heri. Ya, makasih tadi yang sampaikan Pak Dwi. Tadi yang kakao begitu, Bu. Pasarnya bagus. Nah, kemudian kadang-kadang keberlanjutannya ada produk, kadang tidak ada dan lain sebagainya. Tentu yang seperti ini kan harus kita sikapi ya. Artinya pasarnya sudah ada. Bagaimana kita memberikan kepastian produk yang betul-betul bisa dipasarkan. Sehingga dengan potensi lahan yang ada, kemudian tanaman yang ada, kita melakukan inventarisasi, Mbak. Jadi tanaman-tanaman yang produktif yang mana, tanaman-tanaman yang sudah tua yang perlu diregenerasi yang mana, lahan-lahan yang masih bisa dimanfaatkan yang seperti apa, itu kan kita lakukan. Kemudian kita juga mengajak masyarakat kita membangun komunitas, kelompok yang nanti kalau bisa di dalam satu kawasan tertentu, sehingga tadi kan tantangannya bahan bakunya yang tidak ada. Dengan dalam satu kawasan ini kan nanti informasinya menjadi bisa tersedia untuk mereka semua. Oh, ternyata potensinya masih terbuka luas ini. Nah, kita berupaya bagaimana menambah populasi tanaman, bagaimana yang tidak optimal sudah tua diganti, bagaimana yang sebetulnya masih produktif tapi kok hasilnya sedikit. Ini kan kita inventarisasi. Bisa jadi nutrisinya mungkin kurang, bisa jadi pengelolaannya yang mungkin perlu diintensifkan. Kadang-kadang tanaman dibiarkan tanpa ada pemangkasan untuk merangsang tumbuhnya bunga begitu. Inilah yang harus kita lakukan. Nah, biar produktivitasnya perlahan itu betul-betul bisa sesuai dengan standar yang ada kan begitu, Mbak. Nah, tadi sampaikan oleh Pak Dwi, ini sebenarnya peluang besar betul. Nanti kan ini kita bareng-bareng dengan masyarakat untuk bisa mengoptimalkan itu. Nah, itu beberapa hal yang bisa kita lakukan. Jadi kalau masih banyak lahan, ayo kita mencoba untuk produksi bibit yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kalau perlu libatkan tadi petani milenial. Jadi biar potensinya terbuka untuk mereka, potensi pasarnya. Kita buat produksi bibit yang bisa nanti dikembangkan. Kita bisa bekerja sama dengan kampus untuk bisa menghasilkan bibit unggul yang baik. Kemudian juga nanti ini bisa didampingi oleh mereka. Kadang kita juga ada dengan Polbangtan, ada dengan kelompok masyarakat yang lebih maju, itu untuk bareng-bareng menggarap yang seperti ini begitu. Nah, sehingga
kalau kawasan itu terbangun, produksinya banyak optimal, dipasarkan dengan satu manajer atau satu manajemen yang baik, itu kan akan bisa memberikan kepastian yang hasil yang lebih optimal begitu. Oh, ini ada yang tanaman yang mungkin belum optimal, ini perlu sentuhannya apa itu, kan seperti itu Mbak, dan lain sebagainya. Itu upaya yang bisa kita lakukan. Nah, yang berikutnya saya sepakat dengan Pak Dwi tadi yang disampaikan, petani milenial dilibatkan, karena mereka itu yang sebetulnya pendobrak sekaligus dia yang mungkin mendorong bagaimana ini bisa, yang tadinya potensi itu betul-betul bisa diimplementasikan menjadi produk yang betul-betul bisa memberikan manfaat, kan begitu Mbak. Kemudian masyarakat kita itu kan biasanya mencontoh yang sudah ada. Nah, petani milenial itu kan karakteristiknya kalau di data BPS itu kan yang usia 39, yang dia menggunakan teknologi teknologi budidaya, teknologi informasi untuk pengembangan produksi dan untuk potensi pasarnya. Nah, yang seperti ini kan kalau mereka dilibatkan, mereka akan memberikan inisiasi kepada masyarakat yang lainnya, kan begitu. Kata kuncinya memang kolaborasi, kemudian pengembangan di kawasan, itu akan memberikan manfaat yang optimal bagi mereka. Tadi seperti itu. Kemudian tadi yang Mas Dwi sampaikan berikutnya yang terkait dengan apa tadi Mas Dwi? Yang konsolidasi terkait dengan konsolidasi dinas perdagangan, kemudian ini dinas kehutanan. Memang yang harus kita lakukan itu, kadang-kadang kita itu juga terkendala dengan kesibukan masing-masing. Tapi tadi betul yang disampaikan Pak Dwi, ayo konsolidasikan. Kadang-kadang kita kesulitan lahan, padahal di lahan lainnya, lahan kehutanan itu anggur, ya sudah bisa dimanfaatkan begitu. Sehingga dengan konsolidasi ini kan tentu nanti bisa kita upayakan. Yang penting kan konservasi lahan kehutanan itu bisa dilakukan sesuai dengan tujuan yang ada, misalnya di dinas kehutanan, di kami masyarakat bisa ikut mengelola, sehingga ikut membantu mengamankan hutan yang ada di sana, di lokasi sekitar, juga memberikan hasil, sehingga nanti kan saling menguntungkan, kan begitu. Kemudian konsolidasi dengan dinas yang lainnya, dinas UMKM yang tadi sampaikan Pak Dwi, mungkin itu akan membuka celah pasar yang lain. Dengan Perindak itu kan bagaimana membuat standar grade kopi atau coklat atau kakao yang pas sesuai dengan pasar. Jadi pas itu kan tentu tergantung dari kualitasnya. Kualitasnya kan dipengaruhi oleh umur buahnya dan lain sebagainya. Ini kan yang harus kita pahami begitu. Nanti kalau yang seperti ini sudah bisa kita lakukan, nanti disinergikan, saya yakin itu akan bisa optimal begitu. Saya penganut orang-orang yang optimis gitulah, termasuk sama Pak Dwi ini. Artinya tentu yang disampaikan Pak Dwi ini kan harus kita maknai sebagai suatu hal yang diingatkan ke kita dan masyarakat kita. Ayo kita bareng-bareng untuk bisa mengoptimalkan potensi yang kita punyai, begitu Mbak. Siap, masukan yang baik ya Pak Heri ya. Iya, betul. Termasuk juga ini dari Pak David gitu ya, yang ingin membicarakan tentang petani muda gitu ya, petani milenial tadi. Apakah di Yogyakarta sudah cukup banyak petani muda? Kemudian apa langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk bisa menggait mereka nih? Karena tadi kan ada disampaikan juga oleh Pak Heri gitu ya, bahwa saatnya untuk mengajak petani-petani muda untuk bergabung begitu ya. Nah, kalau di daerah istimewa Yogyakarta sendiri, spesifikasinya itu atau seberapa banyak sih Pak petani muda gitu ya? Jadi kalau kita melihat di data BPS Sensus Ekonomi Pertanian kemarin, itu data persentase petani muda kita itu masih relatif kecil begitu, sehingga perlu masih ditingkatkan begitu nggih. Nah, tadi Pak Dwi sampaikan mungkin bisa jadi karena petani muda itu kurang tertarik, karena bisa jadi mungkin karena potensi atau prospek ekonominya belum muncul, satu. Kedua, tantangan bagi mereka itu mungkin yang belum bisa menggairahkan mereka untuk bisa ikut masuk begitu. Nah, sehingga inilah agenda kita ke depan untuk bisa memunculkan itu begitu. Nah, kami bekerja sama dengan Polbangtan, dengan Kementan. Kebetulan di 2025 ini nanti ada program untuk penumbuhan wirausaha muda. Jadi itu ada program bantuan dari luar negeri, dari pemerintah Italia, untuk mengembangkan itu, salah satunya itu Mbak. Artinya sebetulnya program itu masuk di Kabupaten Gunung Kidul dan Sleman. Jadi targetnya per tahun itu ada 7.000 pelaku usaha muda begitu. Nah, ini kan harus kita siapkan. Kalau tidak nanti ya mana-mana potensi yang ada, peluang yang ada, pendanaan dari luar yang mungkin bisa membantu kita, ini yang perlu harus kita raih, harus kita manfaatkan secara optimal, Mbak. Kami menggandeng
kuartir daerah Gerakan Pramuka begitu. Kemudian juga dengan Saka Taruna Bumi itu pramuka yang ada di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Yang tentu ini kita bekerja sama dengan SMK Pertanian, kita dengan Polbangtan, dengan masyarakat sekitar. Ayo kita bareng-bareng. Tadi sudah sampaikan Pak Dwi, kadang-kadang pasarnya bagus tapi produk kakaonya kurang lah. Kita salah satu sentuhannya apa? Bagaimana memproduksi bibit unggul yang banyak yang nanti bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang lain begitu. Kemudian juga bagaimana diseminasi teknologi kepada mereka biar memberikan hasil manfaat yang optimal. Kadang-kadang yang mereka nanam itu ditanam saja satu ditinggal gitu Pak Dwi. Ya. Waduh. Sebelum sampai dirawat dan lain sebagainya. Inilah yang kita ingatkan. Nah, kalau nggak tertarik bahwa menurut saya ya di pertanian harus ada tagline begini, dalam pertanian itu tidak mengenal musim. Hari ini loh ya. Kalau dulu kalau musim panas harus nanam tembakau, sekarang nggak ada. Hari ini dengan semakin lama semakin zaman ini bertambah, keterbatasan lahan dan alih lahan sudah bergeser ini, apa yang harus dilakukan? Bahwa pertanian tidak mengenal musim. Ketika tanaman itu tidak mengenal musim, maka ada rekayasa genetika pertanian di mana itu ada bibit yang unggul yang mampu di setiap musim tumbuh. Kan sudah sekarang misalnya durian kita tidak usah nunggu kapan panennya sebetulnya, tetapi bagaimana durian itu bisa dinikmati setiap saat. Sama kan, dan yang lain sama. Nah, itu yang sebetulnya menjadi daya tarik milenial sebetulnya. Milenial itu sajikan bahwa kalau kamu nanam, kamu punya hasil. Itu saja. Sehingga milenial sudah akan bergeser ekspektasi untuk menjadi ASN. Ya kan? Betul. Sekarang itu kan milenial kadang-kadang kan pengen di zona aman. Kalau di zona aman harus pegawai negeri, nggak juga kan begitu. Nah sekarang milenial juga udah berpikir, ketika saya menjadi ASN dengan gaji paling pol 3-4 juta begitu, nggak mungkin dia punya rumah, nggak mungkin dia akan kejar harga properti, maka dia harus mengolah pikirnya harus bisnis yang lain. Itu kadang-kadang milenial kalau disajikan sajian itu menarik menurut saya. Tetapi menurut saya kan ini ada pasar, tetapi komoditasnya di mana? Maka saya pengen ada kajian begini, Mas. Kalau dalam satu hasil pertanian yang itu pasarnya sudah oke, ternyata kita masih kekurangan, itu ada data berapa yang bisa terpenuhi di kita, berapa yang harus dipenuhi adalah oleh pihak luar. Itu jelas, dan datanya jelas. Itu jelas. Nah, saya melihat bagaimana sebetulnya milenial itu sangat senang kok dengan pertanian. Sudah sadar bahwa saya mengatakan begini, bahwa krisis pangan itu tidak main-main. Menurut saya lah, ini tidak main-main. Itu buat anak cucu kita. Sekarang negara-negara Eropa sudah merasakan krisis pangan, Pak. Krisis pangan itu semakin hari semakin mengerikan. Artinya bahwa hidup ini ya bisa hidup ya kalau ada ketahanan pangan, kan begitu. Tetapi saya mau katakan begini, saya baca jurnal Mbak Widya, baca jurnal itu begini, apa artinya ketahanan pangan tanpa pengamanan pangan? Sehingga data membuktikan 78% pangan itu bermasalah dengan mikrobiologi. Ya kan? Karena apa? Makanan itu sudah membahayakan kesehatan. Jadi kalau bahasa Inggrisnya, there is no food security without food safety. Jadi apa artinya ketahanan pangan kalau tidak ada pengamanan pangan? Sehingga dia mengatakan 78% makanan di dunia ini memiliki permasalahan secara mikrobiologis sehingga menyebabkan gangguan kesehatan. Ini nggak main-main. Saya baca jurnal itu, waduh gila ini. Maka tadi setelah ada pasca panen pun harus diperhatikan ini. Betul. Pengamanan pangan, begitu ya. Karena Mbak Widya 98% perekonomian di DIY ini digerakkan oleh UMKM loh ya. Lalu UMKM suruh ngapain? Pasca panen ini loh. Mengolah pasca panen. Tadi
Mas Heri sudah memberikan solusi. Bagaimana kalau harga bawang merah turun? Bagaimana bawang merah itu bernilai tinggi? Harus diolah. Ya. Harus diolah. Kita kan menciptakan hasil dari pasca panen itu supaya bernilai tinggi, ya harus diolah. Dan di Jogja ini paling pinter untuk menciptakan kreativitas tentang turunan-turunan dari hasil panen itu. Oke. Itu. Jadi memang diversifikasi di Yogyakarta ini lumayan oke ya Pak Heri ya. Oke. Potensinya ada Pak Widya. Diversifikasi. Oh betul. Diversifikasi ini olahan ya. pasca panen. Olahan pasca. Sebetulnya potensinya luar biasa. Luar biasa sekarang. Oke. Termasuk juga ini pertanyaan menarik Pak dari Hiarta ya. Terima kasih di 2872. Ingin tanya terkait dengan pertanian berkelanjutan. Apakah DIY sudah ada arahan untuk mengimplementasikan smart farming di lahan pertanian dan juga perkebunan? Oh, menarik nih, smart farming. Nah, mungkin ini Pak Heri nih mungkin bisa menjawab ya Pak. Jadi konsep pertanian berkelanjutan itu kan sebetulnya bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada, bisa memberikan hasil yang optimal dengan sentuhan berbagai inputan yang tidak membahayakan tadi. Jadi menggunakan misalnya pupuk hayati yang tidak membahayakan, nutrisi yang mungkin bisa lebih aman, safe begitu. Kemudian ketika nanti menjadi produk itu dikawal secara baik sehingga proses keamanan pangannya itu betul-betul sampai ke meja makan dari konsumennya begitu. Tadi Pak Dwi kan sampaikan. Nah, kalau tidak dikawal tadi di proses on farmnya oke. Ketika off farmnya ini kadang-kadang kan namanya produk pertanian itu kan mudah mengalami pembusukan, kemudian mudah berubah mutunya. Lah untuk mengawal itu kadang-kadang ini Mbak, ini dalam tanda petik ya, itu masyarakat mungkin wah ini biar awet dikasih bahan tertentu yang mungkin lalat itu tidak menghinggapi, tidak dia merusak mutu, lalat tidak mau ke situ, kemudian yang lainnya juga tidak mau, tapi ini kan punya ekses negatif ketika menggunakan bahan kimia yang berbahaya. Itulah tadi yang Pak Dwi sampaikan, perlunya ada keamanan pangan. Jadi bagaimana dikawal secara baik. Pertanian berkelanjutan maksudnya seperti itu Mbak. Jadi dari proses on farmnya sampai di meja makan dan dikonsumsi konsumen kita itu aman. Kan begitu, ada jaminan itu sehingga bisa berlanjut, harapannya kan demikian. Kemudian tadi smart farming. Jadi sebetulnya kita sudah melakukan itu. Contoh tadi yang disampaikan Pak Dwi, bagaimana buah kita itu bisa memberikan hasil tidak hanya di saat musim saja, tapi di luar musim juga bisa dilakukan. Artinya tadi sepanjang tahun begitu Mbak. Nah, Pak Dwi dan teman-teman kemarin beberapa waktu yang lalu juga konsultasi atau mungkin diskusi dengan masyarakat Jawa Tengah ya Pak ya. Nah, itu Pak ada model greenhouse begitu Mbak. Dengan greenhouse itu kan tanaman yang tadinya di alam itu tergantung sangat oleh iklim yang ada di luar atau cuaca yang ada di luar. Dengan greenhouse itu bisa dilokalisir sehingga lingkungannya itu bisa dijaga sesuai dengan kebutuhan tanaman. Sehingga meskipun di luar itu tidak saat musim, di greenhouse bisa dibudidayakan untuk memberikan hasil pada waktu sepanjang tahun begitu. Sebagai contoh seperti itu. Nah, ini kan tentu pendekatannya smart farming, baik di teknologi lingkungan budidayanya maupun inputan yang digunakan. Bagaimana pupuk diberikan pada saat memang dibutuhkan oleh tanaman. Bagaimana sumber air bisa pas dengan karakteristik tanaman dan lain sebagainya. Sudah banyak Mbak di kita contoh budidaya ada melon di greenhouse, kemudian ada tanaman anggrek yang bisa berbunga sepanjang tahun. Kemudian ada paprika, ada cabai, ada yang lainnya, ada tomat di greenhouse dan lain sebagainya. Itu kan sebagai gambaran. Terus anggur juga demikian. Itulah gambaran yang bisa dilakukan. Jadi smart farming itu kan secara prinsip bagaimana kita bisa mengoptimalkan produksi yang ada dengan melihat karakteristik tanaman dan memenuhi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, kadang-kadang kita kan nggak bisa memantau setiap saat. Kita bisa dari jarak jauh. Oh, ini kelembapannya terlalu kurang. Nah, ini bisa disemprot dengan butuh air
disemprot dengan menggunakan jarak jauh dengan HP dan lain sebagainya, bisa ada kontrol yang bisa kita lihat seperti apa yang dibutuhkan oleh tanaman gitu. Sebetulnya di kita contohnya sudah banyak ya, itu kan nanti mungkin bisa dilihat di lapangan begitu ya Mbak. Memerlukan biaya yang cukup banyak nggak sih Pak untuk bisa melakukan smart farming ini? Prinsipnya kan begini Mbak, bukan biaya banyak tapi biaya itu nutup atau tidak begitu. Nah ketika kita berbudidaya melon itu ada yang 1 kilo bisa sampai 40.000, 30.000. Itu kan berarti memungkinkan satu melon itu bisa buahnya antara 1 kilo sampai 3 kilo begitu. Dengan kita kelola secara optimal, itu biaya operasional yang kita kucurkan itu akan kembali begitu. Yang penting kan itu ada keseimbangan di situ begitu, dan masih ada porsi keuntungan bagi mereka. Sebagai misal tanaman melon yang di greenhouse ada di bantuan keuangan khusus Lumbung Mataraman kita Mbak, di Kedung Poh Gunung Kidul itu ada. Jadi satu pot pakai polybag itu hanya dibutuhkan dua tanaman atau satu saja. Nanti satu tanaman itu hanya buahnya 1 atau 2 saja. Jadi dijaga seperti itu. Tidak kadang-kadang kalau di lapangan harus banyak. Iya kan harus banyak. Mana dipotong kan. Bertani berhasil itu kalau melonnya banyak. Nah kan gitu tapi Pak. kualitas. Nah itu Mbak. Jadi gitu. Kita ini kan harus pintar-pintar membaca pasar. Kita harus pintar membaca pasar. Jadi kita tidak hanya bisa bicara tentang kuantitas dari hasil itu, tetapi kualitas dari hasil itu bisa dinikmati oleh pasar. Contohnya begini, dari hotel kalau cari buah dan sebagainya pasti tidak sembarangan, ya kan? Dia punya langganan yang memastikan bahwa tadi pengamanan pangan, dan pasti kualitasnya beda. Nah sekarang itu kita ini punya hotel berapa? Itu pasar loh ya. Hotel kita punya hotel berapa? Kebutuhan sayuran, buah dan sebagainya. Kita ini tidak pernah mensurvei itu, mengkaji itu berapa sih kebutuhan. Di kota Yogyakarta Pak Heri, itu ada 700 hotel. Ya kan? Itu pasar. Sebetulnya itu pasar. Dan setiap hari dia membutuhkan dari hasil pertanian. Pertanyaannya apakah itu mengambil dari hasil pertanian Jogja? Enggak. Kenapa kan bicara tentang pasar itu juga membangun trust dulu toh. Trust itu penting sekali. Bahwa kalau aku ngirim makanan di hotelmu, saya pastikan bahwa begini. Sehingga sekarang sudah menjadi lirikan hotel-hotel di mana misalnya greenhouse ya itu menjadi lirikan karena dianggap itu memang hasilnya lebih berkualitas daripada yang lain. Hotel juga nggak mau ada komplain dari tamu hanya gara-gara makanan bisa bubar itu. Makanya dia pegang betul itu safety-nya, harus pegang itu. Bahkan masyarakat pun sekarang sudah mulai paham juga terkait dengan kesehatan, sehingga banyak juga yang mencari sayur-sayur organik begitu ya Pak ya. Dia kan sudah mulai ada kesadaran itu Mbak Widya. Berarti kan ini artinya bagaimana caranya supaya petani kita juga sudah mulai berpikir bahwa yang penting tuh kualitas dulu, jangan kuantitas ya. Jika selama ini kan yang selalu dipikirkan adalah kuantitas nih. Aku panen gini tapi kalau panenku dikit, padahal itu ya Pak ya salah satunya. Itulah sebetulnya bagaimana kita menciptakan petani milenial di situ. Tidak harus mesti lahannya gede gitu. Tidak harus lahannya luas, tidak. Tetapi bagaimana lahan pertanian yang sempit, kita kan juga punya konsep bagaimana pemanfaatan lahan yang sempit di perkotaan paling enggak. Di perkotaan begitu, tapi itu bisa menghasilkan hasil dari pertanian yang punya kualitas. Kalau begitu, saya punya pengalaman dampingan saya Mbak Widya. Di Ngeblaan atas itu di sebelah Malioboro, timur Malioboro, itu kan terkenalnya jambu waktu itu. Saya hanya mengambil filosofi di situ jambu. Dan waktu itu memang saya mintakan bibit jambu dari tempatnya Mas Heri ini waktu itu. Sekitar 2.000-3.000 masuk di lorong dengan dengan skema pot dengan skema tabur lampot dengan skema itu masuk di kampung, dan sampai hari ini
setelah itu berbuah, kampung membuat turunan hasil pertanian pasca panen tadi dibuat produk yang sampai hari ini sudah 29 produk. Hasilnya izinnya sudah komplit dan sebagainya. Mereka sudah beredar. Pertanyaannya, apakah jambunya bisa memenuhi permintaan? Enggak. Mereka juga akhirnya beli di mana? Di Kebumen, di Purworejo, untuk mencukupi permintaan. Maka tadi saya ingin ada kajian sebetulnya ketika bicara tentang hasil pertanian yang sudah sudah ada diolah itu di UMKM gitu, harus ada kajian berapa sih sebetulnya yang bisa terpenuhi oleh lokal. Terus kalau tidak terpenuhi, kita harus butuh dari luar berapa. Itu harus ada kajian. Kalau di Jogja itu menurut saya gimana ya, masyarakatnya kreatif kok. Cuman tadi bagaimana kualitas pangan itu safety. Iya, gitu. Siap. Jadi memang sebenarnya potensi ada, kemudian kemampuan bahkan kreativitas sudah kita punya ya Pak Dwi ya. Itu termasuk juga memanfaatkan lahan yang sempit, urban farming gitu ya. Yang sekarang kayaknya semua udah pada tahu ya Pak ya, di perkotaan ya urban farming itu bisa dimanfaatkan. Dan mohon maaf sekali Pak Heri dan juga Pak Dwi, ternyata waktu kita sudah harus disudahi. Saya ingin Pak Dwi dan juga Pak Heri mungkin bisa menyampaikan ke Star Lovers gitu ya, terkait dengan pertanian berkelanjutan ini di daerah istimewa Yogyakarta. Mungkin dari Pak Heri terlebih dahulu, apa yang perlu disiapkan gitu ya, kemudian langkah-langkahnya apa saja supaya juga bisa menyemangati mungkin calon-calon petani muda nih yang saat ini sedang mendengarkan Star FM juga Pak. Monggo. Terima kasih. Jadi yang harus kita lakukan satu Mbak, mindset kita dirubah bahwa sebetulnya orientasi kita ke pelanggan kita satu. Yang kedua juga keamanan pangan tadi. Jadi tidak hanya ke kuantitasnya, panennya banyak, tapi yang diperlukan adalah di kualitasnya. Kemudian yang berikutnya, yakinlah bahwa masyarakat itu tidak sendiri. Kami kemudian Pak Dwi di legislatif bermitra sejajar, artinya bagaimana kebutuhan masyarakat itu bisa kita bantu, kita fasilitasi, sehingga apa yang diinginkan oleh masyarakat itu bisa terwujud secara baik begitu. Kami juga berkolaborasi dengan dinas lain, dengan institusi lain dalam rangka itu tadi untuk membantu masyarakat kita. Begitu Mbak, matur nuwun. Baik, oke, kita ke Pak Dwi. Monggo Pak Dwi melengkapi Pak Dwi. Ya, yang pertama kita harus buat grand design-nya. Bagaimana grand design itu bisa mampu menciptakan pertanian yang berkelanjutan. Setelah grand design itu ada, mari kita diskusikan bagaimana penganggarannya dan bagaimana regulasinya. Sebetulnya di Dinas Pertanian sangat seksi dan sudah terjadi untuk mengakses anggaran dana keistimewaan. Menurut saya optimalkan itu Pak. Optimalkan dana keistimewaan untuk menciptakan pertanian yang berkelanjutan. Sekali lagi, hari ini krisis pangan bukan sebuah ancaman, tetapi itu nyata di hadapan kita. Kita harus waspada. Siap gitu ya. Jadi krisis pangan tidak menjadikan kita pesimis, tapi itu justru menjadi semangat untuk kita untuk bergerak gitu ya, mewujudkan pertanian berkelanjutan di daerah istimewa Yogyakarta. Terima kasih Pak Heri, PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga tentu saja Pak Dwi Wahyu, anggota Komisi B DPRD DIY. Salam untuk teman-teman anggota komisi yang lain ya Pak Dwi ya. Ya, terima kasih Mbak Widya. Baik, saya Widya Pradipta dan juga tim yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat, salam sehat dan sampai jumpa.